Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal Ayo Kita Berlatih 4.1 untuk bab 4 dalam buku Matematika kelas 7 semester 1 revisi 2017 untuk kurikulum 2013. Oke, pada kali ini kita langsung saja untuk menuju ke nomor yang pertama. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Di sini 16 adalah 2/3 dari 24. Kita coba apakah A itu benar atau salah. Pada bagian A, 2/3 kali 24 itu adalah 24 kali 2, 48 bagi 3 ternyata betul 16. Jadi pada pernyataan A bernilai benar. Pada pernyataan B, hasil kali 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Benar, karena 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Benar. Untuk yang C, terdapat 300 detik dalam 1 jam. Kita coba di sini untuk bagian C 300 detik dalam 1 jam. Ternyata 1 jam itu ada 60 menit dan 60 menit itu ada 1 menit itu ada 60 detik. Ternyata di sini 3600 yang betul. Jadi di sini untuk 300 detik dalam 1 jam itu salah. Yang betul adalah 3600 detik. Segi 5 beraturan memiliki simetri lipat. 5 simetri lipat. Betul. Oke. Benar ya. Benar karena dia mempunyai sisi yang sama untuk 5 sisi. Jadi dia memiliki 5 simetri lipat. Silakan dicoba ya. Untuk bagian E, 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Betul. Oke, jadi di sini bernilai benar. Oke, yang bagian F, 1988 adalah tahun kabisat. Ingat, tahun kabisat itu 4 tahun sekali. Nah, di sini 4 tahun sekali itu harus habis dibagi dengan 4. Kita coba. 1988 itu kita bagi dengan 4. Di sini ada 4, 16, jadi sisa 38. 9 kita kali 36, jadi sisa 28, 7, 28, 0. Ternyata benar. Dia habis dibagi dengan 4. Berarti di sini tahun 1988 adalah tahun kabisat bernilai benar. Oke. 8 adalah faktor dari 12. Ini bernilai salah karena tidak ada perkalian 8 yang menghasilkan 12. 8 kali berapa atau berapa kali 8 yang menghasilkan 12 itu tidak ada ya. Jadi di sini bernilai salah. 12 kurang dari 14. Nah, ini jelas benar. Benar. 2 kurang 3 itu sama dengan negatif 1. Tambah dengan 4 itu sama dengan negatif 1. Ditambah dengan 5 sama dengan negatif 4. Negatif 4 kurang. 4 kurang 4 seharusnya 0. Sehingga di sini bernilai salah. Oke. Diagonal persegi panjang berpotong tegak lurus. Ini diagonal persegi panjang ya. Kalau diagonal persegi panjang itu memotong tidak membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi seperti ini kecuali persegi. Misalnya ini persegi panjang. Oke. Ini persegi panjang ABCD. Jadi diagonal ini perpotongannya tidak membentuk sudut 90 derajat. Tetapi jika persegi di sini ini baru memotong dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini diagonal persegi panjang berpotong
berpotongan tegak lurus. Jadi ini bernilai salah. Oke, kecuali dia bilang persegi baru dia bernilai benar. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka jika lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli. Oke, M adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Oke, kelipatan 7 yang kurang dari 20 itu maka di sini M termasuk di sini lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli. Jadi termasuk 7 itu sendiri dia kelipatan 7 dan 14. Oke. Yang berikutnya di sini K-3 membagi 12. Oke, membagi 12. Berarti di sini 12 bagi berapa? Yang bisa dibagi berapa saja. Nah, di sini kita lihat kalau 12 bagi 1 itu K harus sama dengan 1. K-3 harus sama dengan 1. K-3 faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 itu sendiri. Oke, dan 12 itu sendiri. 6, 8 tidak bisa. Oke. K-3 sama dengan 3. K-3 K-3 K-3. Oke. Di sini kita lihat sama dengan 1 dan yang memenuhi adalah K, yang memenuhi himpunan K adalah yang pertama. Apakah K sama dengan 2? Di sini ditambah 4, 5, 6, 7, 6 tambah 3, 9 dengan 15. Oke, 4, 5, 6, 7, 9, dan 15. Kalau 1 ketika di sini 0 bisa tidak? Nah, di sini karena dia K itu bilangan asli, di sini K yang memenuhi harus semuanya, tidak mesti yang ini. Nah, sekarang kita tulis dulu, ternyata di sini K-nya adalah K di sini K sama dengan, oke, ini masih bilangan asli ya, 4, 5, 6, 7, 9, oke, 12. Kalau kita misalnya K-nya itu sama dengan min 3 sama dengan misalnya min 1. Nah, min 1 berarti di sini menyebabkan K itu sama dengan 2. Nah, seperti dia. Misalnya di sini K-nya K-3 sama dengan min 2. Berarti di sini K-nya kita peroleh 1. Nah, seperti itu. Kalau K-nya min 3, kalau K-nya min 3 sama dengan min 3, itu sama, maka menyebabkan K-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini variabelnya adalah bilangan asli. 0 ini bukan bilangan asli. Jadi ini tidak termasuk. Yang termasuk adalah K, himpunan K adalah di sini kita kasih perjelas saja. Oke, K adalah 1, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 9, dan 12. Oke, ini yang merupakan bilangan asli. Yang berikutnya, T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Oke, kita lihat yang habis dibagi 5 itu merupakan kelipatan 5. Kelipatan 5, tapi di sini yang bilangan asli, berarti semua bilangan positif yang merupakan kelipatan 5. Sehingga T itu mencakup 5, 10, 15, 20, di sini bilangan ganjil ya, berarti 10 dengan 20 tidak termasuk.
Oke, kita bisa hapus kembali. 10 dengan 20 itu tidak termasuk karena dia merupakan bilangan genap. 5, 15, 25, 35, 45, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya, A-2 sama dengan A bagi 2. Oke. A-2 sama dengan A bagi 2. Kita bisa cari di sini. A-2 sama dengan A bagi 2. Atau di sini 2 kali A, 2A min 4 sama dengan A. Berarti di sini 2A kurang A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4. Oke, jadi di sini mempunyai selesaian tunggal. Berarti A sama dengan 4 saja. Yang berikutnya 6P min 9 sama dengan P kuadrat. Nah, di sini kita lihat P kuadrat min 6P ditambah dengan 9 sama dengan 0. Berarti ini P kurang 3 dan P kurang 3. Berarti ini memiliki akar-akar kembar. Atau P sama dengan 3. Di sini penyelesaiannya P itu adalah 3 saja. Yang berikutnya S kuadrat ditambah dengan 2S. Nah, di sini kita lihat S kuadrat sama dengan 2S. S kuadrat sama dengan 2S. Nah, di sini S kuadrat bagi S sama dengan 2. Maka S sama dengan 2. Maka di sini punya penyelesaian tunggal di mana S sama dengan 2 saja. X min 8 sama dengan 5. Maka di sini X sama dengan 3 yang memenuhi. 3. Karena apa? Karena 3 kurang 8 sama dengan negatif 5. Tidak ada bilangan lain lagi. Oke, B adalah bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10. Berarti 6. 6 selain 6 apa lagi? Oke, cuman 6 bilangan genap ya. Berarti B adalah 6 saja. R adalah panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Jadi 6 satuan persegi. Nah, di sini R adalah panjang rusuk. Jadi R sama dengan panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Nah, luas permukaan di sini kita ketahui luas kubus itu memiliki 6 sisi dan luas permukaannya 6 satuan. Berarti tiap sisinya itu memiliki satu satuan luas, di mana rusuk kubus itu sendiri berarti yang memenuhi yaitu luas permukaannya hanyalah 1. Berarti karena luas permukaannya 1 berarti panjang rusuknya adalah 1. Nah, seperti ini ya, tidak ada lagi yang lain. Bagian J, D adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Bilangan genap yang habis dibagi 3. Jadi di sini yang habis dibagi 3 pastinya bilangan genap yang merupakan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 di sini D sama dengan ada 6, 12, kelipatan 6 berarti ya. 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Oke, yang merupakan kelipatan 6 karena 6 itu adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linear satu variabel? Kemudian sebutkan variabel dan konstanta dari setiap kalimat terbuka berikut. Oke, di sini bagian A, apakah dia ini persamaan linear satu variabel? Kita lihat. Ternyata dia mempunyai satu variabel dan pangkat tertingginya 1. Berarti di sini konstantanya adalah negatif 4 dan 8. Nah, seperti itu ya. Sedangkan koefisiennya adalah 2.
Berarti di sini dia merupakan persamaan linier, jadi termasuk persamaan linier satu variabel. Dan bagian B juga ada konstanta dan ada koefisien dan ada variabelnya 1 dan pangkat tertingginya 1. Jadi dia termasuk persamaan linier satu variabel. Nah, pada bagian C ada satu variabel tapi pangkat tertingginya adalah 2, maka dia bukan persamaan linier, satu variabel. Oke. Nah, yang namanya linier dia pastinya pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya 5U-2 sama dengan U-2. Oke, persamaan iya karena ditandai dengan sama dengan variabelnya 1 dan pangkat tertingginya 1. Maka di sini dia termasuk persamaan linier satu variabel. Pada bagian E ada konstantanya, ada koefisiennya, dan ada variabelnya X. Pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu cuma 1, maka termasuk persamaan linier satu variabel. Di sini min 3 sama dengan X. Ini juga termasuk persamaan linier satu variabel karena di sini variabelnya 1 dan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi dia termasuk persamaan linier satu variabel. Yang berikutnya pada bagian G, dia variabelnya ada tapi pangkat tertingginya itu 2 bukan 1, maka dia bukan persamaan linier satu variabel. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya 5,2 min 7x sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini variabelnya 1, ada konstantanya, dan di sini pangkat dari variabelnya tertingginya itu 1, tidak ada pangkat 2 ya. Jadi dia termasuk persamaan linier satu variabel. Pada bagian I, di sini ada satu variabel yaitu variabelnya X dan di mana pangkat tertingginya itu adalah 3. Jadi dia bukan persamaan linier satu variabel. Karena persamaan linier itu pangkat tertingginya 1, tidak ada 2 ataupun 3 ataupun 4 dan seterusnya. Yang berikutnya pada bagian J, ini ada variabelnya 1, pangkat dari variabelnya ini adalah 1 juga. Dan di sini dia termasuk persamaan linier satu variabel. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tulislah kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Oke, di sini jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 12. Jadi seperti ini. Jadi kita buat yang memuat X dan 12 itu sama dengan 12. Bisa aja kayak gini. 2X tambah 12 sama dengan 12. Nah, ini bisa karena ini merupakan kalimat matematika yang memuat variabel X. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya bagian B, di sini 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Oke, 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. 9 ditambah dengan T. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Jadi 11 hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Y bagi 6 sama dengan 11. Oke, seperti itu ya. 5 yang berikutnya, 5 adalah 1/4 dari C. Nah, jadi seperti ini. 5 sama dengan 1/4 dari C. Nah, seperti ini ya. Bilangan W dibagi 5 sama dengan 6. Bilangan W dibagi dengan 5 itu sama dengan 6. Keliling segitiga sama sisi adalah 16. Nah, di sini keliling 3S sama dengan 16. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Suatu
Untuk membeli majalah, Ida, Ayu, dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Komang adalah 28.000. Sedangkan setelah dikumpulkan jumlah uang mereka 52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida Ayu. Jadi di sini uang yang berasal dari Ida Ayu kita simbolkan dengan X, dan ketika ditambahkan dengan 28.000 itu hasilnya adalah 52.000. Seperti begini ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Manusia dewasa pada umumnya bernafas sekitar 24.000 kali dalam sehari. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernafas dalam 1 menit. Oke, di sini kita disuruh tuliskan persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernafas dalam 1 menit. Jadi 24.000 itu kita bagi dengan 1 hari. 1 hari itu kita tulis dalam satuan menit, yaitu 1 hari 24 jam dikali dengan 60. Itu merupakan di sini dikali dengan, kita simbolkan dengan X. Maka X sama dengan 24.000 per 1440, atau di sini X sama dengan 2400 per 144. Oke, seperti itu ya. Atau kita bisa sederhanakan dengan cara bagian atas dan bawah itu kita sama-sama bagi dengan 12. Atau bisa juga dengan cara yang menurut adik-adik mudah. Nah, di sini saya langsung saja untuk membagi di sini kita sederhanakan menjadi 50 per 3. Nah, seperti itu ya. X sama dengan 50 per 3. Jadi dalam 1 menit manusia itu bernapas 50 per 3 kali. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jumlah 3 bilangan caca berurutan adalah 159. Oke, di sini kita lihat, kita misalkan X bilangan caca dan berurutan, kita harus tambah 1, X tambah 2 sama dengan 159. Sehingga 3X ditambah dengan 1, 2, 3 tambah dengan 3 sama dengan 159. Atau di sini kita sederhanakan menjadi X plus 1 sama dengan 53. Jadi seperti itu ya. Jadi kita peroleh nanti X sama dengan kita pindah ruaskan 1 menjadi X mulai dari 52, 53, 54. Jadi ketika 52 ditambah dengan 53 ditambah dengan 54 itu hasilnya adalah 159. Tapi persamaan yang dimaksud adalah seperti ini. Nah, atau X sama dengan 52. Nah, ini juga persamaan yang dimaksud. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 8 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah 32 cm. Nah, di sini sudah ini
kelerengnya diberikan kepada Adi. Nah, seperti itu misalnya. Dan kini Alex hanya memiliki 5 kelereng saja. 5 kelereng saja. Nah, seperti ini juga bisa ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Suatu segitiga diperoleh dengan cara memotong persegi panjang dan tinggi segitiga adalah setengah panjang S pada persegi panjang. Luas daerah yang diarsir adalah 84 cm persegi. Tulis suatu persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan S. Nah, di sini untuk menentukan S, yang pertama kita tahu sendiri di sini luasnya itu 84 cm, di mana luasnya ini dikurangi luas persegi panjang kali lebar dikurangi dengan luas segitiga yang ini, setengah kali alas kali tingginya itu setengah S juga, kali tinggi ya. Kita jangan tulis dulu di sini. Oke, kali tinggi. Nah, seperti ini ya. Sehingga luasnya itu 84, itu panjangnya adalah 14 dikali dengan S, 14 dikali dengan S dikurangi dengan setengah kali alasnya itu adalah 14 dikali tingginya itu adalah 1/2S. Oke, 1/2S dikali dengan S. Sehingga 84 sama dengan 14S dikurangi dengan 1/4, ini 7/2S atau 7S/2. Nah, seperti itu ya, 7S/2, sehingga di sini 14S dikurangi dengan 7/2S itu sama dengan 84 sama dengan 2 kali 14 itu 28 kurang 7 itu 21S per 2. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk menentukan panjang S, jadi dapat dibuat persamaan seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung seperti ini. 84, 2 kali 84, S sama dengan 2 kali 84 per 21. Nah, seperti itu. Sehingga di sini 84 bagi 21 itu bisa kita menjadi 4 ya. Sehingga 2 kali 4, S-nya kita peroleh 8. Nah, seperti ini ya. Ini persamaannya. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, mulai dari atas kita bisa gunakan persamaan seperti ini. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah, jika ada yang belum dipahami dari penjelasan saya pada video kali ini, silakan ditanyakan dalam kolom komentar, atau jika ingin memberikan berupa kritik dan saran, silakan tuangkan juga dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.